meninggalkan belajar itu dosa besar. Kenapa? Karena konsekuensinya ketika seseorang tidak mempunyai ilmu terhadap apa yang akan dilakukan, akan berefek kepada rusaknya ibadah yang dilakukan. Misalnya sholat, dia tidak tahu bahwa di dalam sholat tidak boleh berbicara atau mengeluarkan 3 huruf. Tapi dia melakukannya, sholatnya batal, dan karena dia tidak mengetahui ilmu tentang sholat pun, itu dia mendapatkan dosa. Nah, maka dosanya jadi double. Iya. Baik, Tengku. Adapun orang yang giat mempelajari ilmu di dalam bulan suci Ramadan, kalau orang yang siap meninggalkannya double 2 dosa. Kalau dia giat, ini bisa didobelnya lewat mana, Tengku? Apakah pahalanya atau bagaimana? Mohon Tengku gambarkan. Misalnya orang yang sudah berilmu dan mengamalkan. Belum, ini maksudnya orang yang tidak berilmu kemudian dia fokus untuk belajar ilmu di bulan suci Ramadan karena ia memang sudah membutuhkan. Nah, ini apa yang Allah berikan kepadanya? Yang pertama, dalam sebuah hadis dikatakan, man hadaral majlisa fi Ramadan kataballahu bikulli kadamin ibadata sanah. Nah, siapa saja yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, ini akan Allah tuliskan setiap langkah yang ia langkahkan untuk menuju majelis ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun. Iya, itu setiap langkah. Itu 1 langkah. 1 langkah. Satu langkah ia Masya langkahkan ke majelis. Allah. Allah tuliskan pahala ibadah 1 tahun. Lalu bagaimana jika jarak yang kita tempuh untuk menghadiri majelis ini kian jauh? Artinya terlalu bersemangat, di mana ada majelis walaupun jauh kita hadir. Nah, ini berapa langkah yang kita langkahkan, maka berapa tahun yang Allah tuliskan pahala ibadah tanpa kita mengerjakan ibadah tersebut. Masya Allah. Ya, Ini kurang apa lagi Allah menyemangati kita untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan. Nah, namun fenomena ataupun yang terjadi di masyarakat sekarang, biasanya majelis kalau udah bulan Ramadan itu udah bubar. Sudah ada perpisahan sebentar. Udah ada perpisahan sebentar. Padahal menuntut ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya berganda. 1 langkah, 10 langkah, sudah 10 tahun. Masya Allah. Mungkin karena orang-orang atau masyarakat di kampung melihat bahwa santri di Dayah kalau udah bulan Ramadan itu udah libur. Maka orang-orang masyarakat di kampung pun mengikuti santri yang ada di Dayah. Padahal santri di pesantren ini mereka pulang pada waktu Ramadan untuk menyebarkan ilmu mereka di kalangan masyarakat di kampung-kampung. Nah, masyarakat ini menyambutlah mereka dengan menuntut ilmu sebenarnya. Nah, masyarakat menunggu santri-santri yang pulang dari pesantren dari Dayah dengan meminta ilmu kepada santri ini. Ajak santri-santri ini untuk ayo kita belajar. Habis duhur kita belajar qiraah. Habis duhur kita belajar bagaimana cara bersuci, bagaimana cara menghancurkan hawa nafsu. Nah, ini yang masyarakat seharusnya sambut daripada santri-santri ini, bukan justru malah meliburkan majelis taklim dan bermalas-malasan di rumah. Iya, mudah-mudahan untuk Ramadan ke depan masyarakat ya semakin dekat dengan bulan suci Ramadan, semakin berencana untuk membentuk majelis taklim dengan guru-guru barunya, yaitu Tungku-Tungku yang pulang dari Dayah. Iya, baik. Ya, saya lebih menarik kepada ini Tungku, seperti yang Tungku sampaikan tadi, yaitu mengenai dengan hadis yang tadi 1 langkah bagaikan ibadah 1 tahun. Lantas seperti umpamanya ada ya kondisi hari ini itu safari Ramadan ya safari Ramadan. Seseorang dia ke madrasah karena memang malam ini umpamanya ada safari Ramadan. Langkah beliau ini juga termasuk sama dengan 1 tahun ya, 1 langkah. Tentu ya, karena yang namanya majelis ilmu adalah suatu tempat perkumpulan yang di sana dibahas ilmu. Nah, jadi bukan hanya yang namanya majelis ilmu itu bukan hanya tungku gedua ike, hanya gedua ada murid lah kitab kan, bukan begitu. Tapi satu tempat yang dimana di sana dibahas ilmu agama, itu namanya majelis ilmu, walaupun di kedai kopi. Nah, maka banyak ulama-ulama kita sekarang, karena banyak pemuda yang tidak mau datang ke majelis ilmu, maka ulama ini turun ke sana agar membujuk. Artinya ilmu ini harus tersalurkan ke semua kalangan. Masya Allah. Berarti yang anehnya
Ya. Kalau tadi menariknya, ini anehnya. Oh, malam Yona safari ini itu jam lah tak tahu. Nah, ini kebalikannya lagi. Itu Iya, baik. ini apa namanya? Istilah haji pisang kali gepot, kali gepluk, kali getuliang, kali getung. Aduh, sungguh sangat dirugikan. Mudah-mudahan kita dan juga pendengar kita semakin semangat jika ada majelis-majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan, bergegas dan semangat mendatanginya. Karena seperti yang Tungku sampaikan tadi, satu langkah selangkah bagaikan 1 tahun ibadah. Masya Allah. Baik Tungku tanpa terasa ini di studio dalam menunjukkan pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. Kita telah berjalan meski dalam program madrasah sekitar 25 menit. Kita jeda sebentar dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baik sahabat Dedera, tetaplah bersama kami di 92,8 FM Radio Syiar dan Informasi. Anda masih bersama kami dalam program Madrasah Ramadan Yadra FM bersama guru kita Tungku Indra Gunawan dari Dayah Paloh Gading dengan tema Perkaya Ilmu, Perbanyak Zikir di bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami di 92,8 FM.